Iya, Bapak-bapak, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke sesi yang kedua. Kita melanjutkan bekal Ramadan ya. Pada pekan yang lalu kita sudah sampai poin 1 hingga poin 5. Yang mana poin 1 adalah ya, ada yang masih ingat nggak? Lupa ya. Poin yang pertama adalah Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang kedua, pahalanya akan dilipat gandakan. Yang ketiga, puasa adalah ibadah khusus bagi Allah. Yang keempat, ya, puasa menjadi penggugur dosa. Dan yang kelima adalah orang yang berpuasa akan masuk surga melalui pintu Ar-Rayyan, ya. Dan kita masuk ke poin yang keenam. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, yang keenam adalah di bulan Ramadan itu ada keutamaan ya. Yang keenam, dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala Ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabu jahannam." Apabila telah datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Dan di dalam riwayat yang lain beliau bersabda, "Idza dakhala syahru ramadhana futihat abwabus samaa wa ghulliqat abwabu jahannam." Apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu langit akan dibuka, sedangkan pintu-pintu jahanam akan ditutup. Ya. Hadis riwayat Bukhari. Dan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kana Ramadhanu futihat abwabur rahmah wa ghulliqat abwabu jahannam." Apabila Ramadan telah tiba, maka pintu-pintu rahmat akan dibuka, lalu pintu-pintu neraka ditutup. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, ya. Tadi yang pertama, pintu surga yang dibuka. Lalu riwayat yang kedua, pintu langit yang dibuka. Dan hadis yang ketiga, pintu rahmat akan dibuka. Surga, pintu surga, pintu langit, sama pintu rahmat. Tiga-tiganya pintu ini dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Bulan puasa. Ketika bulan Ramadan. Ya. Dan yang barusan tadi hadis yang ketiga, yang pintu rahmah itu dibuka, nah itu riwayat Muslim. Nah, Bapak-bapak rahimakumullah, ya, sebagian ahli tafsir mengatakan, ya, maksudnya adalah ketika seseorang beribadah di bulan Ramadan, maka pintu-pintu langit terbuka sehingga amal ibadah maksudnya sangat mudah untuk diterima oleh siapa? Oleh Allah. Atau seseorang dimudahkan untuk masuk surga dengan beramal soleh di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh." Kepadanya lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang soleh dinaikkannya. Quran surat Fatir ayat 10. Ayat berapa Pak Toto? 10. Barakallahu fiik. Yang ketujuh, ya, setan dibelenggu. Di antara keutamaan bulan Ramadan, setan-setan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini diriwayatkan dalam banyak hadis, di antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Idza jaa Ramadhanu futtihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nari wa suffidatis syaitanu wa suffidatis syayatinu." Ya.
Apabila Ramadan telah tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu bapak-bapak timbul pertanyaan, setan-setan dibelenggu, tapi kok masih ada orang yang bermaksiat di bulan Ramadan? Sering kali kita melihat bapak-bapak kalau di bulan Ramadan itu banyak makhluk-makhluk yang hanya terlihat kaki-kakinya saja. Kepalanya nggak ada, badannya nggak ada, kakinya saja. Dan banyak sekali bapak-bapak rahimakumullah kendaraan-kendaraan itu tiba-tiba belok sendiri. Ya. Kemana? Entah kemana lah itu ya. Begitu. Ya, ini godaannya sangat besar, ya. Lalu bagaimana? Ya, katanya Allah membelenggu para setan. Maka jawabannya ada beberapa. Yang pertama, yang dibelenggu itu hanyalah gembongnya para setan, sehingga anak buahnya itu masih bisa menggoda. Tetapi ini menjadi tanda betapa lemahnya iman seseorang yang masih bisa tergoda di bulan Ramadan. Karena ia bisa terjerumus maksiat, ya, terjerumus ke dalam kemaksiatan hanya dengan godaan dari anak-anak buah setan. Ini pendapat yang pertama. Jadi kroco-kroconya, Pak. Anak buahnya. Ya, begitu. Lalu yang kedua, maksudnya adalah aktivitas setan itu dibatasi. Artinya setan itu tidak leluasa menggoda manusia sehingga akhirnya maksiat itu berkurang di bulan Ramadan. Lalu yang ketiga, maksiat disebabkan pula oleh faktor internal, yaitu diri sendiri. Artinya karena keburukan jiwa seseoranglah yang menjadikan dia masih terus bermaksiat meskipun di bulan Ramadan. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sering ketika khutbah Jumat beliau membaca wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada hawa nafsu, kepada kejahatan maksudnya. Sesungguhnya hawa nafsu itu selalu memerintahkan, selalu mengajak kepada kejahatan. Kecuali hawa nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Yusuf ayat 53. Maka bapak-bapak rahimakumullah, apabila jiwa seseorang selama 11 bulan lamanya ya telah terbiasa dibimbing oleh setan, telah terbiasa dia itu mengikuti hawa nafsu, maka ketika setan dibelenggu, nafsu tersebut udah bisa bermaksiat sendiri. Ya. Begitu. Jadi hawa nafsu tersebut dengan mudah mengajak kita untuk melakukan kemaksiatan. Jadi ada pepatah mengatakan bisa karena terbiasa. Di 11 bulan terbiasa maksiat, maka di bulan Ramadan maka dia juga akan terbiasa maksiat. Makanya bapak-bapak, bulan Ramadan itu adalah bulan latihan bagi kita. Ya, hendaknya kita ini mumpung masih ada beberapa hari lagi bulan Ramadan, kita perbaiki niat kita nih. Ramadan tuh mau apa? Ya, kita berdoa kepada Allah. Doanya Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Ya, dan mudahkanlah kami dalam beribadah di bulan Ramadan, berikan kami kesehatan agar kami maksimal dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan. Dan jadikanlah kami hamba-hambamu yang bertakwa, dan jadikanlah kami orang-orang yang mendapatkan kemenangan selepas bulan Ramadan
dan di bulan-bulan berikutnya. Lalu Bapak-bapak rahimakumullah, hal itu tentu saja menjadi ujian bagi kita semua. Jadi hawa nafsu yang sudah terlatih, terbiasa melakukan kemaksiatan. Karena meskipun setan dibelenggu, namun maksiat tetap bisa terjadi. Maka hendaknya kita harus waspada dan banyak berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Ya, kita doa nih, saya ajarin doanya Pak. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, datangkanlah hatiku ya dalam keadaan bertakwa kepadamu. Ya, kondisikan hatiku agar senantiasa bertakwa kepadamu. Wa zakkiha, dan sucikanlah dia. Wa anta khairu man zakkaha, dan engkaulah sebaik-baik yang bisa mensucikan hatiku atau hati tersebut. Anta waliyuha, engkaulah penolongnya. Wa anta waliyuha wa maulaha, ya. Dan engkaulah walinya dan engkau juga adalah penolongnya. Itu doanya Pak ya. Mudah-mudahan tadi udah bisa talqin langsung hafal tuh. Amin. Allahumma doang ya. Allahumma lanjut. Yang kedelapan, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum dari minyak kasturi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi al-khulufu famis shaimi atyabu indallahi min rihil misk. Demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sungguh bau mulut orang yang sedang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah daripada harumnya minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari. Sebagian ulama menyebutkan bahwa maknanya adalah orang yang berpuasa akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak dengan bau mulut yang wangi, Bapak-bapak. Hal ini sebagaimana orang yang mati syahid, ketika dia dibangkitkan dalam keadaan luka, dan lukanya masih mengeluarkan darah, dan darahnya tersebut mengeluarkan aroma yang sangat wangi. Ya Pak ya. Jadi bukannya habis mendengar hadis ini nanti di bulan Ramadan jailin istri dan anak-anak. Wah ya, Masya Allah. Apalagi sahurnya habis makan apa? Jengkol atau petai. Ya. Ya, waduh, nih baunya orang lagi puasa itu apa? Harum. Enggak begitu Pak ya. Gitu ya. Justru nanti khawatirnya menjadi apa? Menjadi bahan candaan. Ini nggak boleh. Ya. Lalu yang kesembilan, ada seruan khusus, ada panggilan khusus, ada utusan-utusan Allah yang ditugaskan oleh Allah untuk menyerukan penduduk bumi, ya, agar bersemangat ibadah dan meninggalkan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat awwalu lailatin min Ramadan suffidatis syayatin wa maradatul jinni wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha babun wa nada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir." Kata Rasulullah, jika tiba waktu awal bulan Ramadan, Masya Allah, maka setan-setan dan pemimpin-pemimpinnya dibelenggu,
pintu-pintu neraka ditutup dan tidak ada yang dibuka, pintu-pintu surga dibuka dan tidak ada yang ditutup. Lalu ada penyeru yang menyeru, wahai orang-orang yang mencari kebaikan, teruskanlah. Maksudnya wahai orang-orang yang beramal soleh, ayo segera amal soleh, ya terusin amal soleh. Dan dia juga menyeru, hai orang-orang yang mencari keburukan, berhentilah. Hadis dari riwayat Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Bapak-bapak rahimakumullah, ketika bulan Ramadan itu tiba, seruan ini bisa kita rasakan. Walaupun kita ini nggak dengar ada yang menyeru, sebagaimana tadi hadis yang disebutkan. Dan ketika kita memasuki bulan Ramadan, kita ada rasa semangat dan ada rasa gembira untuk beramal soleh di bulan Ramadan tersebut. Dan rasa bermaksiatnya pun juga berkurang. Hal ini tidak lain karena adanya penyeru yang Nabi Muhammad SAW kabarkan barusan melalui hadisnya yang mulia. Bapak-bapak rahimakumullah, inilah pengaruhnya ekosistem, pengaruhnya bi'ah, ya, perilaku. Misalkan di dalam satu rumah isinya 10 orang, 9 orangnya orang yang soleh, satunya kurang soleh. Kira-kira satu ini ke bawah nggak? Ke bawah, sangat pasti ke bawah. Pertama, dia kalau misalkan ingin melakukan hal-hal yang sifatnya kurang baik, mungkin dia ada rasa malu. Yang tadinya dia malas beribadah, dia ngelihat temannya 9-9-nya sholat semua, ngaji semua. Nah, terus saya ngapain nih? Dia ikut ngaji. Dia lihat teman-temannya semua 9-9-nya sedekah. Ada yang sedekah 1.000, 2.000, dia punya duit 50.000. Punya duit 50.000 nih. Wah, masa nggak sedekah, yang lain sedekah, dia ikut sedekah. Nah, inilah bulan Ramadan, bapak-bapak. Allah sudah kondisikan, ya. Makanya kita ambil kesempatan ini untuk berlatih. 1 bulan kita berlatih untuk menghadapi 11 bulan ke depan. Gitu bapak-bapak rahimakumullah. Jadi manfaatkanlah penyeru-penyeru ini. Jangan kita udah ada rasa bahagia, ada rasa ingin beramal soleh, tarsok mulu. Kepetasan. Nah, begitu. Lalu yang ke-10 bapak-bapak rahimakumullah, ada kesempatan terbebas di neraka. Ada kesempatan terbebas dari neraka di setiap malam bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, walillahi utaqa minan nar, walillahi utaqa'u minan nar, wa dzalika fi kulli lailatin. Sesungguhnya Allah membebaskan orang-orang dari neraka, dan itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Hadis riwayat Ibnu Majah, At-Tirmidzi dan lainnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maksudnya apa? Maksudnya di salah satu malam-malam bulan Ramadan ada kesempatan bagi kita semua bapak-bapak untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah agar kita dicatat sama Allah sebagai orang yang dibebaskan dari api neraka. Ramadan itu ada berapa hari? 29. Ya, kalau hilalnya kelihatan 29. Kalau hilal Syawalnya kelihatan digenapkan jadi 30. Selama 29 hari atau 30 hari tersebut, bapak-bapak rahimakumullah, kita banyak beramal soleh agar kita dicatat oleh Allah, agar kita bisa terbebas dari neraka. Nah, bapak-bapak rahimakumullah, sudah seharusnya kita bersungguh-sungguh dalam beribadah dan menjauhi maksiat selama bulan Ramadan, agar kita tidak tercatat di malam pertama. Apabila kita tidak dicatat di malam pertama, maka masih ada kesempatan di malam kedua. Kalau di malam kedua nggak dicatat, ada kesempatan di malam
ketiga dan seterusnya hingga akhir Ramadan. Jadi kesempatan kita itu sangat besar untuk mendapatkan segala kebaikan yang Allah janjikan. Sekarang tinggal kitanya nih, mau atau enggak. Nah, dari hadis ini Bapak-bapak rahimakumullah, kita jadi tahu bahwa setiap malam bulan Ramadan itu adalah hari-hari yang berisi ampunan, hari-hari pembebasan dari neraka, ya. Tetapi seringkali ada hadis-hadis yang dibawakan di masjid-masjid nih. Biasanya ustadznya nyebutin, ya, wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ramadan itu adalah bulan yang pertama, bagian pertamanya atau 10 hari pertamanya adalah rahmat, 10 hari keduanya adalah ampunan, dan 10 hari yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka. Hadis ini hadis yang mungkar, Bapak-bapak rahimakumullah. Ya, hadis yang tidak bisa kita gunakan sebagai amal ibadah. Kenapa? Karena hadis yang tadi yang saya sebutkan lebih sahih, ya. Jadi setiap malam adalah pembebasan dari api neraka, bukan 10 hari terakhir doang, ya, begitu, ya. Nah, makanya Bapak-bapak rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada semua orang kesempatan untuk mendapatkan seluruh keutamaan di bulan Ramadan. Kemudian ternyata ia masuk ke bulan Ramadan hingga selesai, tapi dia malah gak dapat ampunan. Justru dia itu menjadi orang yang celaka. Nah, inilah, ya, Allah sudah kasih kita kesempatan sebulan penuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa, muslim yang lebih taat. Tapi ternyata kita gak gunakan kesempatan tersebut. Ya, setelah lulusan setelah hari raya, kita bukan menjadi pribadi yang bertakwa, justru pribadi yang celaka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala raghima anfun abdin dakhala alaihi Ramadan lam yughfar lah faqultu amin. Rasulullah mengabarkan, Jibril berkata, celakalah seorang hamba yang memasuki bulan Ramadan tapi ia nggak diampunin sama Allah. Maka Rasulullah mengaminkan doa Jibril. Bayangin Pak, yang doa siapa? Jibril, malaikat terdekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang aminin siapa? Nabi Muhammad. Dua-duanya adalah makhluk ciptaan Allah yang paling bertakwa. Yang satu Jibril, penduduklah langit, makhluk yang paling the best di langit. Yang kedua yang mengaminkan adalah Nabi Muhammad, ya, orang terbaik dari kalangan penduduk bumi. Subhanallah. Ini makanya Bapak-bapak, ya, nasihat buat saya juga, ya, bahwa, ya, kita ini jangan main-main di bulan Ramadan, itu harus serius, ya, harus serius, begitu. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, dan hadis ini hasan sahih. Kata para ulama, kenapa dia rugi? Karena ia tidak menggunakan kesempatannya dengan sebaik-baik mungkin. Ia menyia-nyiakan waktunya selama di bulan Ramadan, dari beduk subuh, ibarat dari adzan subuh sampai adzan maghrib main game, mabar mulu anak sekarang itu kan. Makan bareng kok main. Mabar main bareng itu bapak-bapak, ya. Tidur Handphone, aduh itu lagi. Ibadah itu tuh salah satu kesalahan Pak. Ya, tidur di bulan Ramadan, tidur di bulan Ramadan itu bernilai ibadah. Lah kalau kagak sholat bagaimana? Habis sholat kalau gitu Ustaz, saya habis sholat tidur lagi. Ibadah lagi.
Ya Allah, bapak-bapak rahimakumullah, ibadah itu bukan tidur doang. Itu mah akal-akalan aja. Allah itu tahu isi hati kita, ya. Yang maksudnya orang yang tidur itu pun beribadah, dia tuh udah capek baca Quran, dia udah capek sholat, ya, dia udah capek zikir, dia udah capek beribadah yang lain. Tiba-tiba dia ngantuk, dia tidur. Nah itu bisa bernilai pahala. Tapi kalau dari habis sholat subuh sampai zuhur tidur, habis itu bangun sholat zuhur kan, sholat 4 rakaat. Habis salam langsung tidur lagi, bangun asar. Ya Allah, ya. Itu keliru. Ya. Begitu bapak-bapak rahimakumullah. Nah, juga nih kemaksiatan yang berada di bulan Ramadan itu dilipat gandakan dosanya. Hati-hati, Pak. Ya. Segala kemaksiatan yang sering terjadi apa di bulan Ramadan? Buka puasa bareng. Bareng siapa? Bareng-bareng. Bareng yang bukan mahram. Ini hati-hati nih. Ya. Reunian. Ya kan? Lagi musim. Buka puasa bareng angkatan kesekian. Ya, udahnya campur baur, ketemu salam-salaman yang bukan mahram, apalagi cipika-cipiki, belum lagi gibah, belum lagi ajang menunjukkan kesombongan tuh. Biasanya enggak ya kan, ketemu temen SMP, taruh kunci mobil di atas meja, taruh handphone iPhone 15, udah ada belum tuh? iPhone 15? Belum ada. iPhone 14 ya kan. Ada yang ngatur lagi tuh apa, subhanallah. Ada yang pamer kunci motor, ada yang pamer dengan segala apa yang dia ingin pamerkan. Makanya bapak-bapak nggak usah ikut kayak begituan. Ya, tolak dengan cara yang baik. Udah gitu, habis buka puasa bikin dosa. Apa tuh? Sholat maghribnya lewat, sholat isya'nya lewat, tarawehnya naudzubillah nggak ingat acan-acan. Ini hati-hati Pak. Makanya itu adalah pintu-pintu yang harus kita tutup. Jangan kita ketok. Jangan. Udah tinggalin tuh pintu-pintu reunian begitu. Ya. Lebih baik kita buka puasa di rumah bersama keluarga. Ya, begitu. Atau undang tetangga-tetangga. Kalau ada rezeki lebih, undang tetangga, ayo buka puasa di rumah saya. Begitu. Ada nggak kenyataan begitu? Nih Mas saya baru lulus kemarin kan. Ada acara apa? Buka puasa bareng tuh. Begitu kan? Tanya, kerja di mana? Waduh gabul banget tuh. Iya kan? Udah nggak ikut kan? Kemarin nggak ikut. Iya bagus. Kita tuh bisa menjauh dari pintu-pintu keburukan kalau kita memang sungguh-sungguh. Begitu. Lalu apalagi bapak-bapak rahimakumullah, sibuk dengan makanan. Ini ibu-ibu nih, ingetin aja istri-istri antum Pak, nggak usah terlalu sibuk dengan kue-kue ya, nggak usah terlalu sibuk dengan apa pakaian-pakaian, kecuali memang mau ngasih orang-orang kurang mampu, mau membahagiakan orang-orang yang kurang mampu, ya nggak apa-apa, tapi diatur jadwalnya. Begitu. Ya, jangan disibukkan dengan hal-hal yang sifatnya bisa menjauhkan kita dari ibadah. Kalau bisa bapak-bapak beli bajunya dari sekarang. Ya, iya. Mau beli baju baru dari sekarang, biar ntar pas 10 malam terakhir udah fokus tuh baca Quran. Oh jangan ayah, kalau minggu-minggu terakhir biasanya diskonnya gede-gedean. Itu mah Pak akal-akalan doang. Padahal harganya mah sama aja. Dinaikin baru bapak. Iya kan? Itu bapak-bapak rahimakumullah. Coba antum lihat deh tuh di mall-mall tahun-tahun yang lalu deh. Habis waktu kita tuh jalan ke sono, nenteng ini, ya Allah, waktunya azan lewat, taraweh lewat, ya. Padahal udah masuk babak-babak terakhir, ya. Terus apa lagi yang sering terjadi di bulan Ramadan bapak-bapak? Main petasan.
Kalau atau main kembang api ini dihindari. Anak-anak kalau minta jangan dibeliin, jangan difasilitasi, nggak usah. Anak-anak TPA udah sering saya nasehatin. Kadang bapak emaknya nggak tahu ya. Nanya nih, siapa yang main kembang api? Ngacung dia. Kok kamu main kembang api? Kan Ustadz udah bilang nggak boleh. Didiem aja. Ya dikasih tahu akhirnya, ya kan? Nah yang repot bapak-bapak, yang main dia doang tuh sendiri, teman-temannya yang lain nggak main. Akhirnya yang terjadi apa? Ih main petasan kan nggak boleh, haram begitu. Aduh gimana tuh pak? Perasaan dia jadi, aku dibully nih gitu. Padahal bukan maksudnya seperti itu. Kamu main petasan kan ganggu tetangga, kata Pak Fikri, dosa besar itu. Anak-anak begitu bapak-bapak ya, polos mereka. Nah makanya misalkan dapat ilmu seperti ini ya jangan kita abaikan. Terus apa lagi? Habis subuh tidur. Wah enak banget tuh, habis sahur sholat subuh terus tidur. Jangan ya pak ya, jangan. Terus apa lagi? Buka puasa terlalu banyak, terlalu kenyang. Nggak usah pak. Ya, cukup kok kita tuh buka puasa dengan segelas air putih atau segelas air teh manis ya dengan kurma atau dengan beberapa potong bakwan. Iya, atau dengan satu pucuk lontong. Untuk mencegah agar kita nggak ngantuk ketika sholat taraweh. Pokoknya buka dengan proporsional, jangan sampai kita kelaparan, jangan sampai kita kekenyangan. Lalu apalagi kemungkaran berikutnya, begadang nunggu sahur. Kecuali begadangnya apa? Diisi ibadah. Ini nonton YouTube aja. Nonton film aja, malam Ramadan tuh. Film Korea. Film apa lagi? Box Office. Film Boloyung. Waktu itu tahu Boloyung Pak ya. Pokoknya film-film yang nggak bermanfaat itu udah tutup Pak ya. Nanti akhirnya ibadahnya nggak semangat. Terus yang sering terjadi kekeliruan ketika di bulan Ramadan adalah ya mau taraweh cari masjidnya yang cepat. 5 menit kelar. Masya Allah. Ini salah Bapak-bapak rahimakumullah. Carilah masjid-masjid itu kalau kita sholat di situ nambah iman, bukan nambah ngedumel. Ngerti Pak? Ngerti nggak maksud saya? Kita sholat di situ nambah iman, bukan nambah ngedumel. 30 hari atau 1 bulan kita ngedumel aja, ya hipertensi yang ada. Carilah masjid-masjid yang ketika kita sholat di situ khusyuk gitu di situ, nggak ada ngedumel segala macam. Bacaan imamnya tuh menambah hak iman kita, ya menambah kualitas ibadah kita. Begitu bapak-bapak rahimakumullah. Ya mungkin ini saja. Insya Allah nanti pekan depan kita belajar masuk fikih-fikih terkait masalah puasa, hukum-hukum puasa. Sampai di sini dulu bapak-bapak rahimakumullah. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.